Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi hari ini saya ingin mengambil peluang ini untuk berkongsi sedikit informasi yang sangat penting untuk kita ya dalam kehidupan kita dan kesehatan kita. Jadi hari ini, namun kita seramai orang sering kita rasa kita memang sehat selama ini. Tetapi kita ada banyak faktor dalam kehidupan memang tidak dapat dielakkan ya. Yang pertama sekali adalah kita punya usia kita. Jadi usia kita pasti semakin tinggi ya, semakin bertambah ya. Lebih lagi kalau kita biasa 18 umur dekat ke atas, kita pasti kita punya pembuluh darah kita ya akan berbeda dengan dulu semasa kita masih kecil ya. Yang kedua, kita tengok ya, hari ini kita dari pemakanan kita. Apakah makanan bapak-bapak dan ibu hari ini pemakanan lebih cenderung kepada yang goreng? Ya, seperti hari ini kita ayam digoreng, ikan pun digoreng, tahu tempe pun digoreng, ya, semua aku pun krepek-krepek semua digoreng. Ya, kalau Bapak suka makan makanan yang bergoreng, nah ini adalah faktor yang kedua yang kita tidak dapat dielakkan. Yang ketiga, apakah Anda suka makan makanan laut? Ya, seperti seafood, ikan, udang, ya. Nah, itu yang memang banyak ya mengkontribusi kepada penyumbatan pembuluh darah kita. Dan yang keempat adalah mengenai tentang gaya hidup kita. Ya, kita harus tahu ya, memang kita semua orang ya, kita tahu semuanya ini gaya hidup yang sehat kita harus olahraga ya, sering olahraga. Tetapi ada berapa orang yang bisa hari-hari konsisten untuk olahraga seperti ini, kayak gini kan. Nah, jadi makanya ini adalah semua 4 faktor yang kita tidak dapat dielakkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, usia. Makanan seperti ini enak kan? Ya. Nah, makanan seperti ini juga enak kan? Ya, dan juga gaya hidup seperti ini juga semua orang kebanyakan ya, mayoritas tidak dapat ikut 100% seperti itu ya. Namun semua ini telah menyumbangkan kepada penyumbatan pembuluh darah kita. Ya, jadi sekarang apakah Anda tahu Anda di tahap yang mana? Pasti Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu, memang nggak normal lagi, sebab kita tidak bakalan, kita akan scan setiap hari kan. Nah, jadi kita setiap orang, kalau Anda memenuhi 4 ya, yang ciri-ciri yang tadi saya sebut, pasti Anda di salah satu ini. Ya, cuma Anda sekarang di tahap yang mana saja. Tetapi kita seringkali ya, dari tahap 2 sampai 4 ini, seringkali Anda tidak rasa apa-apa. Anda rasa sehat seperti biasa saja. Mungkin Anda rasa cepat capek gitu, ya. Jadi hari ini kalau Anda sudah sampai 5 dan 6, kadang-kadang Anda ketahuan sudah kelewatan, ya. Tidak dapat diubah apa-apa lagi. Nah, jadi hari ini biasanya kebanyakan orang ya, apabila di dalam keadaan di sini, kita akan pergi jumpa dengan konsultasi dengan dokter ya. Jadi biasa dokter seringkali dia beri kita beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, biasa kita dibantu dengan obat-obat. Nah, jadi kita harus makan obat setiap hari kan? Ya, jadi coba kita lihatkan orang-orang di sekeliling kita. Adakah ramai di antara itu hari-hari perlu makan obat? Obat pencair darah, ya, obat untuk mengurangkan kolesterol badan, ya, obat untuk melembutkan pembuluh darah kita, ya, semuanya itu ya, hari-hari kita harus makan. Apakah Anda mau seperti itu? Nah, kalau tidak mau, biasanya kadang-kadang ada ramai orang sudah bertahun-tahun makan obat seperti ini, kayak gini kan. Tidak dapat bantu juga, sudah mau sumbat di sini dah. Ya, nah jadi seterusnya dokter akan cadangkan. Ya, ini tidak dapat bantu. Yang kedua pilihannya adalah buat operation. Ya, operation di sini kan untuk apa? Kita panggil ini seperti apa? Nama populernya bypass. Pernah dengar bypass? Nah, ramai orang tahu bypass, tapi ramai orang tidak tahu kayak mana kita buat bypass. Buat bypass itu maksudnya itu jalan sudah macet, ya, Anda punya pembuluh darah sudah macet, nggak bisa lewat lagi. Jadi kita kena buat terowongan yang baru atau jembatan yang baru di situ. Tapi kayak mana buatnya? Kena potong di sini, membuka di sini, ya, sudah nampak ini jantungnya, potong lagi satu urat dari kaki, ya, naik ke sini untuk nyambung di sini. Jadi lepas buat ini, 2 parut yang besar, sini dibuka 10 sampai 12 inci, bukan senti ya, inci. Lepas tu di kaki 6 inci lagi dipotong, jadi 2 luka yang besar di situ. Jadi pembedahan ini, operation ini mengambil
cost-nya lebih kurang ratusan juta sekali buat. Oke. Nah, tapi ada orang bilangnya, ini wah terlalu resiko, tidak mau lagi. Ya, tapi dokter ada yang tanya, dokter ada nggak cara lain yang kurang resiko, lebih gampang punya? Ada nggak? Ada, dokter biasa bilang, kalau nggak mau ini, nggak jadi deh, nggak apa-apa. Ini pun bisa. Ini kita panggil angioplasty. Angioplasty, nama glamournya, kita sini, kalau Malaysia panggil balloon. Kalau Indonesia panggil pasang cincin. Nah, ini pasang cincin kan. Jadi ini gampang ya. Ini kan kalau pasang cincin ini, dia kalau sudah mau sumbat seperti ini kan, mau macet ini, dia menggunakan rangka ini untuk membuka pembuluh darah kita. Tapi membukanya ini bukan langsungnya, ini dipasang di sini. Ini belum dibuka ya. Dia memang kayak satu dawa ya, yang panjang. Dia masuk dari mana? Mau sumbat sini, dia masuk dari sini. Dari tangan sini. Di sini dia cucuk ke dalam, dia dicolok-colok dari sini, dicolok ikut pembuluh darah terus sampai sini, baru dia buka kayak gini. Ya coba perhatikan. Dan ini juga puluhan juta sekali buat gitu. Puluhan juta. Ya, jadi ini adalah 3 cara yang biasa dokter akan kenalkan kepada kita. Sekarang cuma lihat ya, kalau Anda memenuhi 4 ciri-ciri ini, cepat atau lambat kebanyakan orang akan ikut dalam angkatan ini. Sekarang coba tengok ya. Makan ubat setiap hari, mau nggak? Nggak mau. Kalau nggak mau, sediainlah ratusan juta untuk buat pembedahan ini, bypass. Kalau nggak mau, sediainkan puluhan juta untuk buka di sini. Oke? Kalau tiga-tiga pun nggak mau, tapi hari ini ingin saya berkongsi dengan satu cara lagi. Sebenarnya kita ada pilihan yang keempat. Ramai orang tidak tahu. Oke? Pilihan yang keempat apa? Yaitu NO. Apa yang dimaksudkan dengan NO? NO ini maksudnya nitric oxide. Oke. Nitric oxide ini adalah satu gas yang sangat bagus, ya. Jadi ini di sini ada 3 pembuluh darah di sebelah kanan sini. Ini adalah pembuluh darah kita semasa masih sehat. Disebabkan tadi saya bilang ada 4, ya, 4 ciri-ciri itu di sini sudah semakin menebal dan macet. Tapi apabila NO masuk ke dalam sini, ya ada 2 fungsi yang sangat bagus. Yang pertama, dia melembutkan pembuluh darah kita. Yang kedua, dia akan secara bertahap, pelan-pelan, dia membersihkan mendapan plak-plak darah dalam sini. Sehingga kembalikan pembuluh darah kita balik macam kita masih muda dan sehat. Jadi ini adalah satu cara yang luar biasa, ya. Dia tidak tiada kesan sampingan. Oke, tidak menggunakan hormon dan juga tanpa bahan kimia. Adalah satu cara yang cukup aman sekali, ya. Dan jadi ini bukan calang-calang cara, bukan saya ngomong, tetapi ini adalah satu produk, satu teknologi yang disorkan oleh pemenang penganugerahan Nobel, yaitu dari Dr. Farid Murad. Oke, Dr. Farid Murad adalah pemenang penganugerahan Nobel, ya, yang diakui seluruh dunia, ya. Nah, jadi ini adalah satu produk yang sangat bagus, yaitu Life Extra kita. Oke, Life Extra ini dia apabila kita makan Life Extra, badan kita akan menghasilkan NO yang lebih, ya, supaya mengembalikan kita punya pembuluh darah di seluruh badan. Cara ini lebih bagusnya kenapa ya? Karena apabila kita membuat operasional, kita buat operasi ya, seperti kita punya pembuluh darah tadi ya. Coba lihat di sini. Di sini kalau macet di mana, buka mana. Macet mana, potong mana. Tetapi di badan kita pembuluh darahnya terlalu banyak. Berapa kali Anda sanggup buka? Berapa kali Anda sanggup potong seperti ini? Dan ada banyak bahagian di badannya memang nggak bisa untuk operate karena terlalu halus pembuluh darah. Misalnya contohnya di otak, terlalu halus sekali kita punya pembuluh darah. Tetapi dengan NO, dia boleh masuk seluruh badan sampai hujung rambut dan hujung kaki, semua pembuluh darah dia boleh bisa masuk. Jadi ini kayak bongkar mesin pembuluh darah seluruh badan, ya. Jadi demikian
informasi yang saya kongsikan kepada Anda. Jadi demi kesihatan Anda, demi kesihatan seluruh keluarga dan kawan-kawan saudara Anda, ya lebih bagus mencegah lebih baik dari mengobati. Ya, sekian. Ya, cara minum, ya sangat gampang sekali. Ya, jadi di sini ini Anda satu hari, ya kita men-showkan, ya satu hari kita boleh ambil 4 sampai 5 saset. Oke, Anda boleh pilih satu hari dua sekalian, ya minum sebelah pagi dan juga sebelah malam. Oke, 4 atau 5. Ataupun Anda mau, dia sangat fleksibel ya. Anda mau minum satu kalau Anda ada waktu ya, ada waktu yang senang ya. Anda boleh ambil satu setiap kali, 5 kali. Atau kalau Anda orang yang sibuk, Anda 2 kali, 2 sekalian makan, pagi, malam juga bisa. Ya, tapi makannya dengan efek yang lebih bagus itu ya perutnya kosong, lebih bagus. Ya, oke, itu saja. Sekian, terima kasih.